Okay, Assalamualaikum. Uh, so, seterusnya kita tangga tindak balas di antara asid dengan alkohol. Okay, so kita ada carboxylic acid plus alkohol. Okay, ini pun chemical properties yang kelima kita akan dapat ester plus water. Okey, so itu adalah penghasilan ester, iaitu kita pun homologous series yang terakhir yang akan kita belajar. Tapi tu kita masih lagi dalam topik alkohol. Dalam topik acid. So acid bertindak balas dengan alkohol to produce ester and water. Jadi kita tahu acid pun general formula adalah CnH2n plus 1 COOH react dengan alkohol CmH2m plus 1 OH. Okay. Okay. So CnH2n plus 1 COOH react with CmH2m plus 1 OH. So itu adalah acid dan itu adalah alkohol. Jadi apa yang berlaku? So kita akan ada ester. So what is ester? Kita ada CnH2m plus 1 COO CmH2m plus 1. So this is the general formula for ester, which n start from 0 and m start from 1. Okay, kita tahu alkohol start from 1 sebab alkohol yang paling simple adalah methanol, and acid n nya start daripada kosong, jadi tulis balik. Okay, boleh nampak sorry. Kita mau tangga kenanya boleh jadi macam tu. Okay, so kita ambil contoh, kita ambil asid campur alkohol kita ambil ethanoic acid plus ethanol. So ethanoic acid kita ada CH3, okay, COOH campur dengan alkohol kita CH3 C2H5OH. Okay, kita ada pakai tu. Kita ada C2H5OH. Okay, ataupun OH nya saya boleh buat pergi ke sebelah tu, sama aja. OH. Okay, so we have our acid and we have our alcohol. So apabila kita react dengan tu, what happen? Stop putus. So H and OH will produce water. Okay, jadi tu pun dah hilang. Ni dah turun ke debah, ni dah hilang. Jadi tangan C masih ada sikit vacant, O masih ada sikit vacant. So what they do? Combine. Jadi kita ada ethanoic acid. Okay, jadi kita ada ethanoic acid. Lepas itu kita ada ethanol. So ini akan jadi esternya jadi ethyl ethanoate and water. So kita akan dapat ethyl ethanoate and water. Okay, so kena ingat acid plus alkohol dapat ester and water. So senang je, tips untuk kita orang pola benda tu, kita orang first polahnya pun acid dulu. Okay,
diikuti dengan alkohol. So lepasnya apa kita ampulah, kita buang H dan OH di tengah-tengah ya. Jadi air. Lepasnya kita sambungkan aja. Ataupun kita biasa tulis macam tu. So kita biasa tulis, saya tunjukkan, OH kita biasanya di hujung tu. Okay. So kita ada, biasanya kita ada CH3 COOH. Pasal kita biasa tulisnya C2H5OH. So OH di hujung tu. Okay. So sama je lah. So buang tu. Benda yang sama. Saya tunjuk je, takut ada student yang susah rumah tangga. So O tu akan combine dengan O sebelah ya. So benda tu kita terbalitkan. Okay, terbalitkan. Jadi kita ada C2, yang saya pola tadi lah, C2H5OH. Okay, benda yang sama. Biasa kita tulis satu, tapi mun senang tulis sebelah tu, macam saya pola tadi. Okay, tapi masa nulis tu pun masih lagi C2H5OH. Okay, untuk kita ada ethanoic acid dengan ethanol. Coba kita tangga benda lain. Tu saya mau ajar kita penamaannya. Strukturnya senang. Acid plus alkohol dapat ester and water. Untuk melukis struktur senang. Untuk menamakannya, di situ student selalu confuse. Okay, kita untuk penamaan tu kita ambil contoh asid dan alkohol yang lain namanya. Okay, katalah saya ambil asidnya adalah methanoic acid. Okay, saya ambil propanoic acid. Alkoholnya saya pakai butanol. Okay, so kita akan dapat, kita tanggal propanoic acid adalah C3. 1, 2, 3. So C2, C3. So prop is C3. So kita ada COOH. Okay, so this is just C2H5 COOH plus butanol. Butanol ada 4 carbon. 1, 2, 3 and 4. Jadi OH kita boleh angkat di hujung tu, ataupun saya lebih suka angkahnya di hujung tu. Okay, so remember OH ni sebelah nun. Okay, so this is your alcohol. Jadi apa pula? Untuk putuskan, nya akan jadi H2O. Untuk bersambung. Okay, so kita akan dapat H2O. So kita ada situ, kita akan jadi, what is this? C2H5. Okay, C2H5. So kita ada COO C1, 2, 3, 4. So C4H 2N plus 1. So times 2 plus 1 is 9. Okay, so this is our ester plus water. So propanoic acid plus butanol dapat ester and water. So apakah nama ester tu? Okay, so this part start from propanoic acid, and this part lebih kurang lah. Okay, this part is datang daripada butanol. So nama ester yang terbentuk adalah, remember, kita pola biasanya kita akan tulis asidnya dulu. Okay, kita lukis asidnya dulu, lepas kita lukis structure of alcohol dulu, tapi penamaannya sentiasa nama alkohol yang disebut dulu. Jadi namanya dah jadi butil. Okay, so alkohol dulu, jadi kita namanya adalah butil propanoate. Okay, propanoic acid plus butanol dapat butil propanoate and water. So jadi ingat, nama sentiasa alkohol dulu. Okay, untuk menulisnya pun structure tu, untuk structure tu, okay, kita pola acid dulu. Kita tangga sikit lagi contohnya kita ada, katalah soalan kita awalnya ada di antara methanol, tindak balas di antara methanol and
ethanoic acid. Okay. So macam ni kita buat pula. Apabila kita ada methanol plus ethanoic acid, jadi soalannya biasanya akan tanya apakah nama produknya. Okay. Lepas ya, apakah formula produknya, formula esternya. Okay. Dan formula kita mesti boleh polah dua, sama ada chemical formula ataupun structural formula. So ada dua lah. So what is the name of the product formed between methanol and ethanoic acid? So remember, alkohol disebut dulu. Hanya soalannya boleh makkah acid sebelah tu. Okay, boleh je soalannya ethanoic acid plus methanol. Okay, sama aja. Tapi remember, acid, kisah soalannya acid dulu kah, alkohol dulu kah, tetap namanya alkohol yang disebut dulu. Jadi between methanol and ethanoic acid ataupun sama. Okay, jadi produknya adalah alkohol dulu. Jadi kita ada methyl ethanoate. Met datang daripada nama alkohol, et datang daripada nama acid, dan jangan lupa plus water. Okay. So jadi apakahnya pun chemical formula. So chemical formulanya, remember, kita tulis acid dulu. Okay. So what is ethanoic acid? Jadi kita tanggal tok dulu lah. Ethanoic acid ditulis dulu. Okay. So ethanoic acid adalah CH3COOH. Methanol kita ada CH3OH. Jadi gabungkan aja. Jadi acid tulis dulu. Jadi kita ada CH3COO. Okay. Lepas ya CH3. So it becomes CH. Jadi produknya tadi kita ada methyl ethanoate. So the formula for methyl ethanoate is CH3COO-CH3. Okay, strukturnya CH3 COO-CH3. So this part come from acid and this part come from alcohol. So dua contoh ya, hopefully kita orang faham. Kita boleh coba tanggal lagi. Okay, so remember tipsnya, mau pola structure, mau pola formula, tulis acid dulu. Tapi mau namakan, mention alkohol dulu. Okay, seterusnya kita tanggal macam ni mau mula ester dalam lab. Okay, so simple aja. So kita campurkan dua bahan tadi. Kita campurkan acid dan ethanol dalam okay, dalam boiling tube. Lepas ya kita tambah beberapa titis concentrated sulfuric acid. Okay, fungsi concentrated sulfuric acid di situ adalah sebagai catalyst. So tambah a few drops saja. Ingat, sebab catalyst diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Lepas ya pada pola kita shake well. Okay. Lepas ya kita panaskan, okay, heat gently until it boils. Okay, sampainya mendidih lebih kurang 2 minit. Lepas ya pada pola. Okay, sejukkan. So kita pun test tube tadi. Test tube, masukkan kita pun acid and alcohol plus a few drops of concentrated sulfuric acid as catalyst. Okay. Lepas itu apalah, kita panaskan sampainya mendidih. Okay. Lepas ya apa boleh kita pula, kita ambil konten tu. Okay. Kita tuangkan di dalam beaker yang sudah diisi dengan air suling. So tuangkan. So apa yang boleh kita observe? Okay. Kita akan dapat, apabila tak masuk situ, kita akan dapati 2 lapisan cecair. Okay. Dan cecair di atas tu si berwarna.
Ianya ada bau yang manis, okay? Sweet smelling ataupun fruity smell, okay? So tu adalah ester. Okay, jadi mungkin kita tanggal sifat-sifat lain ester. Adakah hanya menukarkan litmus paper? Okay, so tu kita boleh tanggal lah. Jadi ni dah bukan lagi acid. Kita tanggal strukturnya tadi, nya si ionized in water. Jadi nya siapa lagi menukarkan litmus paper, nya neutral. So kita boleh tanggal di situ. Nya low density, nya tak apung di atas air. So nya si larut dalam air sebabnya covalent compound. Semua benda ya basic yang perlu kita orang ingat lah, daripada yang kita dah belajar daripada sebelum-sebelum tu. Jadi proses tu dinamakan esterification. So dia ajak sebenarnya very simple. Okay, patu tu pendek je. Jadi kita recap balik apa yang kita belajar sebelum tu. Okay, supaya kita orang ingat dan si confuse. Okay, kita boleh start dengan apa? Kita boleh start dengan kita pun alkin. Saya suka start dengan alkin. Okay, alkin kita boleh tukarkannya jadi alkane. Prosesnya hydrogenation. Khususnya alkin kita boleh tukarkan jadi alkohol. Prosesnya adalah hydration. Okay, alkohol boleh kita tukarkan jadi carboxylic acid. Carboxylic acid tu kita boleh apa? Kita boleh oxidation of alcohol to produce carboxylic acid. And then kita dah tanggal bawa sebentar tadi, alcohol react with carboxylic acid to produce ester, which is your esterification. Okay, so jangan lupa kelak di situ dia agak cerita tu kelak kita akan ada cerita pasal combustion. Okay, combustion kelak kita ada complete dengan incomplete combustion. Alkin dan alkin ada kedua-dua complete and incomplete. Tapi alkohol kita cerita pasal complete combustion aja. Pasal kita bandingkan soot produced by alkane and alkene. Alkoholnya si produce soot. So kita akan ingat balik di situ kita ada apa? Kita ada substitution reaction. Okay, substitution with halogen ataupun group 17 that needs UV, okay, as catalyst. Pasal kita ada apa lagi? Alkin ada banyak, so kena ingat balik lah. Okay, alkohol pergi siap apa lagi? Combustion, alkohol si banyak cerita. Cuma alkohol ceritanya kelak tambahan adalah fermentation. Okay, carboxylic acid tu kita orang ingat balik lah, acid plus reactive metal, acid plus metal carbonate, acid plus base. Okay, jadi itulah yang kita udah belajar hingga setakat tu. Okay, patu tu pendek je. Okay, so jumpa lagi di video yang lain. Thank you guys.